Malam itu jalan raya lintas provinsi di Jawa Tengah terasa lenggang. Hanya sesekali terdengar suara mesin truk berat yang merong menembus gelap. Lampu-lampu jalan sebagian padam menyisakan bayangan panjang pohon akasia yang bergoyang tertiup angin malam. Di tengah kesunyian itu sebuah truk kontainer warna biru tua melaju perlahan seakan pengemudinya tidak benar-benar terburu-buru sampai tujuan. Di balik kemudi duduk seorang pria berusia awal 50-an. Namanya Budi Santoso, tetapi di kalangan sopir ia lebih sering dipanggil Pak Budi. Wajahnya keras dihiasi keriput yang dalam seperti alur sungai kering. Mata hitamnya menatap lurus ke jalan tapi sorotnya kosong seperti orang yang mengemudi dengan tubuh tapi hatinya entah tertinggal di masa lalu. Pak Budi sudah puluhan tahun bekerja sebagai sopir kontainer lintas Jawa. Jalan panjang dari Jakarta hingga Surabaya sudah seperti rumah keduanya. Ia jarang singgah lama dimanapun, seolah hidupnya memang ditakdirkan untuk terus bergerak tanpa henti. Namun di balik rutinitasnya tersimpan luka lama. Dulu Budi memiliki istri bernama Sari dan seorang putra kecil bernama Arka. Mereka adalah cahaya hidupnya. Tapi sebuah kecelakaan tragis di Tol Cipali merenggut keduanya sekaligus. Sejak hari itu Budi berhenti ke gereja, berhenti berdoa, bahkan berhenti percaya bahwa Tuhan peduli padanya. Kalau Tuhan ada, mengapa ia biarkan semua ini terjadi? Itu kalimat yang berkali-kali berputar dalam benaknya. Sejak tragedi itu Budi berubah menjadi sosok keras kepala dan dingin. Ia tidak punya rumah tetap, hanya sepetak kamar kos dekat pelabuhan di Tanjung Priok yang jarang ia huni. Hidupnya hanyalah jalan truk dan perjalanan tak berujung. Para sopir lain mengenalnya sebagai orang pendiam, jarang bersengkrama di warung kopi, jarang tertawa, hanya merokok dalam diam. Malam itu Budi baru saja menuntaskan perjalanan dari Surabaya ke Tegal. Hujan tipis mengguyur menambah kesepian jalan. Radio tua di kabin hanya memutar suara serak penyiar lokal. Tiba-tiba di pinggir jalan yang gelap Budi melihat sosok seorang pria tua berdiri sendirian. Rambutnya putih panjang, tubuhnya dibalut jubah sederhana warna abu-abu, dan yang paling aneh ia mengangkat tangan seperti memberi tanda berhenti. Sopir-sopir biasanya tidak akan berhenti di jalan sepi seperti itu, terlalu berbahaya. Tapi entah kenapa tangan Budi refleks menekan rem. Ban truk berdesit pelan dan kendaraan raksasa itu menepi. Sosok tua itu melangkah maju mendekat ke pintu kabin. Saat wajahnya tersorot lampu, Budi bisa melihat keriput dalam sorot mata teduh dan senyum samar yang sulit dijelaskan. "Selamat malam," Budi ukap orang tua itu dengan bahasa Indonesia yang jelas seolah sudah lama mengenal dirinya. Budi terhenyak, jantungnya berdetak keras. Ia yakin belum pernah bertemu lelaki ini sebelumnya. Tubuhnya tegang, tangannya refleks mereh botol minuman di sisi kursi, bukan untuk minum tapi untuk berjaga. "Siapa kamu, dari mana tahu namaku?" tanyanya dengan suara parau. Orang tua itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap Budi dengan tatapan yang menusuk hati seperti melihat menembus dinding batin seseorang. Lalu ia berkata perlahan, "Aku tahu siapa yang kau rindukan setiap malam. Aku tahu nama istrimu Sari dan anakmu yang kecil Arka." Seolah dunia berhenti berputar. Wajah Budi memukat, tangannya gemetar. Sudah 25 tahun ia tidak pernah menyebut nama itu pada siapapun. Ia bahkan menghindari berbicara tentang keluarganya. Bagaimana mungkin orang asing di jalan sepi bisa mengetahui rahasia terdalam yang ia kubur rapat-rapat? "Jangan main-main dengan aku," teriak Budi mencoba menutupi rasa takut dengan amarah. Tapi matanya basah. Kenangan lama yang ia tekan selama puluhan tahun mendadak menyeruak kembali. Orang tua itu tetap tenang. Ia tidak bergeming sedikit pun. "Aku tidak main-main. Aku di sini karena malam ini kau butuh jawaban, Budi. Kau sudah terlalu lama berjalan sendirian dalam kegelapan." Kata-kata itu membuat dada Budi sesak. Ia ingin mengusir orang tua itu, menutup pintu dan melanjutkan perjalanan. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Rasa ingin tahu, atau mungkin meski ia menyangkal seberkas kecil harapan yang selama ini terkubur. Pak Budi menatap pria tua itu dengan campuran marah dan takut. Hujan makin deras menggetuk atap kabin truk seperti ribuan jemari kecil. Kabin yang biasanya menjadi ruang aman baginya kini terasa sesak, seolah udara malam mengandung sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Berhenti menyebut nama mereka, suara Budi pekas serak karena emosi. Tangannya menggepal di atas setir urat di lehernya menegang. "Kau tidak tahu apa-apa tentang hidupku." Namun pria tua itu tetap tenang. Sorot matanya lembut seolah ia bukan sedang berhadapan dengan orang asing, melainkan seorang sahabat lama yang sedang terluka. Ia tidak mundur, tidak takut pada marah yang ditunjukkan Budi. Malah ia menghela napas panjang dan berkata pelan, "Aku tahu lebih dari yang kau kira. Aku tahu malam itu di Tol Cipali kau menjerit histeris sambil memeluk tubuh Sari. Aku tahu bagaimana kau menggungkang-gungkang bahu Arka berharap anak itu membuka mata. Dan aku tahu sejak saat itu kau memutuskan untuk menutup hatimu terhadap Tuhan." Budi terpaku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke luka terdalam.
Ia berusaha keras menyangkal tapi matanya berair. Bagaimana kau bisa tahu? Aku bahkan tidak pernah menceritakan itu pada siapapun, bisiknya nyaris tak terdengar. Pria tua itu hanya tersenyum samar. Aku ada di sana meski kau tidak melihatku. Budi tersentak. Ia tidak mengerti maksudnya. Apakah pria ini gila atau seorang dukun atau entah apa? Ia ingin membuka pintu dan menggusurnya keluar ke hujan tapi kakinya seolah terpaku di pedal. Benturan emosi yang marah dalam diri Budi kembali menyala. Ia menggibaskan kepalanya mencoba melawan rasa takut. Kukup, aku tidak butuh ceramah. Aku sudah hidup dengan cara ini selama 25 tahun dan aku baik-baik saja, teriaknya. Pria tua itu mengangguk pelan seakan mengakui pernyataan Budi lalu bertanya dengan tenang, benarkah kau baik-baik saja? Mengapa setiap malam kau hanya bisa tidur setelah menenggak obat penenang? Mengapa rokokmu tak pernah berhenti menyala bahkan saat paru-parumu mulai rusak? Mengapa kau selalu menolak mampir ke rumah teman sopirmu takut melihat keluarga mereka tertawa bersama karena itu mengingatkanmu pada apa yang kau kehilangan? Setiap kata terasa seperti tamparan keras. Budi tidak sanggup menjawab. Dadanya naik turun cepat, nafasnya tersenggal. Ia ingin menolak tapi hatinya tahu semua itu benar. Selama ini ia hanya menutupi kehampaan dengan pekerjaan asap rokok dan kesunyian jalan raya. Diam pekiknya sambil menghantam setir dengan tinju. Suara klakson truk meraung panjang menembus malam. Namun pria tua itu tidak bergeming sedikit pun. Tatapannya tetap lembut seolah menunggu badai dalam diri Budi mereda. Beni harapan. Setelah beberapa menit hening, suara pria tua kembali terdengar, kali ini lebih hangat. Budi, hidupmu tidak berakhir 25 tahun lalu. Kau masih bernapas, masih menyetir, masih punya kesempatan. Kau pikir Tuhan meninggalkanmu tapi sebenarnya Ia menunggu saat yang tepat untuk menggetuk pintu hatimu lagi. Budi tertawa sinis penuh kepahitan. Tuhan, jangan sebut nama itu di depanku. Kalau benar Ia ada, mengapa Ia biarkan keluargaku mati begitu saja? Mengapa bukan aku saja yang diambil? Pria tua itu menatap lurus ke mata Budi. Kau lupa sudah berapa kali kau hampir mati di jalan ini? Ingat tabrakan beruntun di Brebes, kau selamat tanpa satu gores pun. Ingat ban trukmu peka di tanjakan Ungaran, kau berhasil mengendalikan setir padahal truk di belakangmu terguling. Ingat anak kecil yang hampir tertabrak di dekat Ngawi, kau injak rem sekuat tenaga dan kau menyelamatkannya. Itu semua bukan kebetulan, Budi. Itu tanda. Kata-kata itu membuat Budi terdiam. Ia ingat semua peristiwa itu. Ia memang sering berkata pada dirinya sendiri, aku beruntung. Tapi malam ini untuk pertama kalinya ia mulai bertanya apakah itu benar hanya keberuntungan. Pergulatan batin Budi menyandarkan punggung ke kursi, menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya jatuh bercampur dengan keringat dingin. Aku sudah terlalu lama sendiri, aku sudah terlalu lama marah, bisiknya lirih. Pria tua itu mendekat sedikit, suaranya semakin lembut. Tidak ada kata terlambat untuk kembali. Tuhan tidak menuntutmu sempurna, Ia hanya menunggu hatimu terbuka. Malam ini di jalan sepi ini kau dipanggil untuk memilih terus berjalan dalam kegelapan atau mulai melangkah menuju cahaya. Kata-kata itu mengguncang jiwa Budi. Ia ingin perkaya tapi rasa sakit di hatinya masih begitu kuat. Ia takut kalau membuka hati lagi ia akan kembali terluka. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa perkaya, katanya lirih. Pria tua itu tersenyum penuh pengertian. Tidak apa-apa. Perkaya tidak selalu datang sekaligus. Kadang ia dimulai dengan langkah kecil, mendengarkan, merasakan, lalu menerima. Kau sudah mengambil langkah pertama malam ini. Akhir pertemuan hujan mulai reda. Jalan raya kembali sunyi, hanya menyisakan aroma tanah basah. Pria tua itu menepuk bahu Budi pelan lalu berkata, perjalananmu belum selesai. Masih ada hal yang harus kau temukan. Jangan takut, kau tidak sendirian. Sebelum Budi sempat bertanya lebih jauh, pria tua itu perlahan mundur ke gelap lalu lenyap begitu saja di balik bayangan pepohonan. Budi menggocek matanya memastikan apa yang ia lihat nyata. Tapi sosok itu benar-benar hilang seakan menembus kegelapan malam. Di kursi penumpang Budi mendapati sebuah amplop kecil yang entah kapan ditaruh di sana. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas bergambar salib sederhana dengan tulisan, tangan untuk setiap air mata ada penghiburan, untuk setiap luka ada penyembuhan. Jangan takut pulang. Budi terdiam lama menatap tulisan itu. Dadanya terasa hangat untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia masih diliputi kebingungan tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Seberkas kecil cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Pak Budi masih duduk terpaku di balik kemudi. Amplop kecil dengan tulisan tangan itu tergeletak di pangkuannya sementara hujan reda meninggalkan kabut tipis yang bergelayut di atas jalan. Suara jangkrik dari sawah di kejauhan membuat malam terasa semakin sunyi. Ia berulang kali menggusap wajah memastikan dirinya tidak sedang bermimpi, tetapi kertas dengan pesan singkat itu nyata dan semakin lama semakin mengganggu pikirannya. Kata-kata sederhana di dalamnya seakan menggetuk pintu yang selama ini ia kunci rapat. Untuk setiap air mata ada penghiburan.
Untuk setiap luka ada penyembuhan. Jangan takut pulang. Pulang ke mana, ia bertanya dalam hati. Rumahnya sudah lama hilang bersama kepergian Sari dan Arka. Budi menyalakan kembali mesin truk, mencoba melanjutkan perjalanan, tetapi pikirannya tak bisa lepas dari kata-kata pria tua yang entah bagaimana mengetahui semua rahasia terdalamnya. Ingatan yang selama ini ia tekan mulai menyeruak kembali. Ia teringat peristiwa di Brebes beberapa tahun lalu saat sebuah kecelakaan beruntun terjadi di depan matanya. Truk besar di depannya kehilangan kendali, mobil-mobil kecil bertubrukan dan ia hanya punya beberapa detik untuk mengambil keputusan. Setir ia putar dengan sekuat tenaga dan entah bagaimana truknya berhenti hanya beberapa sentimeter dari parit. Orang-orang di sekitarnya panik, korban dibawa ke rumah sakit tetapi ia keluar tanpa luka sedikit pun. Saat itu ia hanya berkata dalam hati, aku beruntung. Lalu terlintas kembali kejadian di tanjakan Unggaran saat ban depan truknya peka dengan suara menggelegar. Kendaraan sebesar itu bisa saja terguling menimpa mobil-mobil di belakang, tetapi tangannya seakan bergerak sendiri mengendalikan setir dan menahan rem hingga truk berhenti tepat di bahu jalan. Para sopir yang melihat peristiwa itu menghampirinya berkata bahwa itu mukjizat. Namun ia hanya menunduk pura-pura tidak mendengar lalu merokok untuk menenangkan diri. Ada juga peristiwa di dekat Ngawi yang paling sulit ia lupakan. Seorang anak kecil tiba-tiba berlari menyeberang jalan tol mengejar bola. Jaraknya terlalu dekat, ia seharusnya tak punya kesempatan untuk berhenti. Tapi kakinya menghentak pedal rem sekuat tenaga, ban truk berdekit panjang dan kendaraan itu berhenti hanya sejengkal dari tubuh monggil itu. Anak itu jatuh terduduk menangis keras lalu berlari ke pelukan ibunya. Budi gemetar semalaman setelah kejadian itu, tak bisa tidur bayangkan wajah anak itu terus menghantui. Saat itu ia kembali meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua hanyalah keberuntungan. Kini ketika semua kenangan itu kembali menyeruak, hatinya mulai bergetar. Apakah benar semuanya hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar? Tangan tak terlihat yang selama ini menjaganya. Ia menggigit bibir mencoba menolak pikiran itu, tetapi hatinya mulai goyah. Selama bertahun-tahun ia menolak semua pemikiran tentang Tuhan, memilih menenggelamkan diri dalam kedai rokok dan kesunyian jalan raya. Namun malam ini di tengah jalan basah dan sunyi, semua pertahanan itu mulai runtuh. Ia merasa seperti sedang diadili oleh dirinya sendiri. Kalau benar Tuhan menjaganya, kenapa ia tidak menjaga Sari dan Arka? Pertanyaan itu menusuk lagi membuat matanya panas. Ia menepuk setir dengan telapak tangan mencoba menggusir air mata yang nyaris jatuh, tetapi bayangan istrinya muncul begitu jelas. Senyum lembut Sari saat menyiapkan bekal perjalanan, suara riang Arka yang cerewet menanyakan kapan bisa ikut ayahnya naik truk, semua kembali hadir seakan nyata. Budi memejamkan mata dan dalam gelap ia hampir bisa mendengar suara mereka. Jangan takut, Budi, bisikan itu membuat bulu kuduknya merinding. Ia membuka mata cepat-cepat mengguncang kepalanya berbisik bahwa ia sudah gila, namun jauh di dalam hatinya ada bagian kecil yang ingin perkaya itu nyata. Perjalanan malam itu berubah menjadi perjalanan batin. Lampu truknya memantul di aspal basah menciptakan kilau aneh yang membuatnya merasa seolah mengikuti jejak bintang di tanah. Amplop kecil dari pria tua itu ia genggam lagi dan semakin ia menatap tulisan tangan di kertas itu semakin hatinya bergetar. Kata-kata sederhana itu seperti benih kecil yang tumbuh di tanah kering jiwanya. Ia menghela napas panjang, tubuhnya terasa lebih ringan meski pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Mungkin semua ini memang bukan kebetulan. Truknya melintas sebuah desa kecil di Pemalang. Di tepi jalan ia melihat kapel tua dengan lampu depan yang masih menyala meski sudah larut malam. Pandangannya melekat pada bangunan itu cukup lama. Dulu ia sering masuk ke tempat-tempat seperti itu bersama Sari. Mereka menyalakan lilin, berdoa singkat lalu memulai perjalanan panjang dengan hati tenang. Sejak tragedi ia bersumpah tidak akan pernah masuk lagi. Malam itu ia tidak berhenti, tetapi matanya mengikuti kapel itu hingga hilang di kakak spion. Hatinya berbisik lirih, mungkin suatu hari aku akan kembali. Jalan menuju Jakarta masih panjang, tetapi Budi tahu hidupnya tidak lagi sama. Ia mulai merasakan sesuatu yang lama hilang, harapan. Kalau memang ada tanda-tanda ia ingin melihat lebih banyak, ingin tahu apakah semua ini benar. Suaranya bergetar bukan karena takut, melainkan karena perasaan baru yang tak bisa ia jelaskan. Untuk pertama kalinya setelah 25 tahun Pak Budi tidak merasa sepenuhnya sendirian di jalan raya. Truk besar itu terus melaju membela malam, tetapi pikiran Pak Budi masih tertahan pada sosok pria tua yang begitu tiba-tiba muncul dan menghilang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua hanyalah kebetulan, bahwa mungkin pria itu sekadar orang gila yang kebetulan tahu namanya, tetapi setiap kali ia menoleh ke kursi penumpang, amplop kecil dengan tulisan tangan itu seakan menertawakan keraguannya.
Bagaimana mungkin seorang asing meninggalkan pesan begitu tepat menyentuh luka lama yang selama ini ia sembunyikan? Jam di dashboard menunjukkan lewat tengah malam ketika ia memutuskan menepi di sebuah rest area kecil di dekat Batang. Truk-truk lain berjajar, sebagian sopir tidur di dalam kabin, sebagian duduk di warung kopi darurat. Budi mematikan mesin, menyandarkan kepalanya ke kursi dan memejamkan mata. Namun bayangan pria tua itu kembali muncul jelas. Wajahnya teduh, suaranya tenang, matanya seakan menembus relung jiwa yang paling gelap. Budi terbangun lagi dengan napas tersengal seperti baru saja berlari jauh. Ia membuka pintu, turun dan menghirup udara malam yang lembab. Ketika ia berjalan ke arah toilet umum, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di dinding luar bangunan cahaya lampu kuning redup menerangi sebuah tanda yang aneh. Ada gambar salib sederhana yang tergores samar, seakan digambar dengan tangan kasar menggunakan batu kecil. Budi menatapnya lama, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mendekat, meraba permukaan dinding dan benar itu bukan bayangan melainkan koretan nyata. Ia tidak tahu sejak kapan tanda itu ada di sana, tetapi rasanya sama persis dengan salib kecil di kertas yang ditinggalkan pria tua tadi. Dadanya berdebar, ia menoleh ke sekeliling berharap melihat seseorang yang bisa memberi penjelasan. Namun warung kopi sepi, sopir-sopir masih tertidur dan jalan lenggang. Seolah dunia malam ini hanya diciptakan untuk dirinya. Ia menghela napas berat lalu kembali ke kabin truk dengan langkah gontai. Di dalam kabin ia menemukan sesuatu yang membuatnya semakin bingung. Di atas dashboard tepat di samping gantungan kunci tuannya ada sebatang lilin kecil yang entah kapan diletakkan di sana. Lilin itu masih baru, belum pernah dinyalakan. Ia yakin betul sebelumnya tidak ada benda itu. Dengan tangan gemetar ia mengambil lilin tersebut. Hatinya digelayuti perasaan aneh antara takut dan hangat sekaligus. Apa maksud semua ini, gumamnya dengan suara parau. Ia menunduk menatap lilin itu lama sekali sampai akhirnya meneteskan air mata. Ingatan kembali menyeretnya pada masa ketika ia dan Sari sering menyalakan lilin di gereja sebelum perjalanan jauh. Sari selalu berkata, lilin ini doa kita Budi. Kalau kita percaya Tuhan akan menjaga langkah kita. Budi menutup mata dan kata-kata itu menggema lagi seakan baru diucapkan. Ia merasa sedang berada di persimpangan. Selama ini ia memilih jalan sunyi penuh kemarahan, menolak setiap kemungkinan adanya kasih ilahi. Tetapi malam ini tanda-tanda kecil bermunculan tanpa henti, seakan menuntunnya pada sesuatu yang lebih besar. Ia ingin lari dari semua itu, namun kakinya lemah, hatinya diguncang. Beberapa jam kemudian ia kembali ke jalan. Langit mulai memukat, pertanda fajar segera datang. Kabut tipis bergulir di atas aspal menciptakan suasana hening yang nyaris mistis. Saat truknya melaju melewati sebuah jembatan tua di daerah Kendal, ia melihat sesuatu yang membuatnya menghentikan laju kendaraan. Di tepi jembatan berdiri seorang pria tua dengan jubah abu-abu, sosok yang sama persis dengan yang ia temui malam tadi. Budi langsung menepi, turun dari kabin, berlari ke arah pria itu, tetapi yang ia temukan hanyalah ruang kosong. Sosok itu lenyap seketika tanpa jejak, tanpa suara. Yang tertinggal hanyalah sebuah kertas kecil yang tertiup angin tersangkut di pagar jembatan. Dengan napas memburu ia meraihnya. Tulisan tangan yang sama kembali menyapa, aku bersamamu di jalan ini. Budi berdiri kaku, kertas itu bergetar di tangannya. Ia menoleh ke sekeliling berharap menemukan penjelasan rasional, tetapi hanya ada suara air sungai yang bergemuruh di bawah jembatan. Langit di ufuk timur mulai berwarna oranye dan sinar pertama matahari menimpa wajahnya. Ia merasakan kehangatan yang berbeda, bukan sekadar cahaya pagi melainkan sesuatu yang menembus sampai ke jantungnya. Dalam hati kecilnya ia masih ingin melawan, masih ingin berkata bahwa semua ini hanyalah ilusi dari pikiran lelah seorang sopir tua. Namun tubuhnya bergetar hebat dan matanya tak mampu menahan air mata lagi. Ia jatuh berlutut di tepi jalan, menggenggam kertas kecil itu erat-erat. Untuk pertama kalinya setelah 25 tahun bibirnya mengungkapkan kata yang lama ia buang jauh-jauh, Tuhan kalau kau benar ada, tunjukkan aku jalan pulang. Suara itu keluar lirih, hampir tak terdengar, tetapi di dalam dirinya kata-kata itu terasa seperti teriakan keras yang memekakan dinding yang ia bangun selama ini. Dadanya lega meski air matanya mengalir deras. Ia kembali berdiri menatap matahari yang kini sepenuhnya terbit, dan dalam sinar itu ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pak Budi naik kembali ke truknya, menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan. Namun kali ini ia tidak lagi merasa sendirian. Amplop kecil lilin salib samar di dinding dan kertas bertuliskan pesan terakhir menjadi saksi bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja dalam hidupnya. Ia belum tahu ke mana jalan ini akan membawanya, tetapi untuk pertama kalinya ia berani berharap. Fajar telah naik sepenuhnya ketika truk Pak Budi memasuki daerah pinggiran kota Semarang. Jalanan mulai ramai oleh motor dan angkot, kehidupan sehari-hari perlahan bangkit setelah malam panjang. Di tengah hiruk-pikuk itu hati Budi justru semakin hening. Kertas kecil dengan tulisan tangan masih tergenggam erat di sakunya seolah menjadi harta yang tak ternilai.
Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam tadi, apakah nyata atau sekadar ilusi, tetapi ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan hangat yang tumbuh di dalam dirinya. Ia berhenti di sebuah warung kecil di tepi jalan memesan kopi hitam dan roti bakar. Pemilik warung menyapanya dengan ramah, tetapi Budi hanya tersenyum tipis. Saat duduk di bangku kayu yang sudah lapuk, matanya tak sengaja tertumbuk pada sebuah rak kecil di pojok warung. Di sana ada beberapa lilin kecil berbungkus plastik, biasanya dijual untuk keperluan doa atau sekadar penerangan darurat. Dadanya langsung bergetar. Ia teringat lilin yang tiba-tiba muncul di dashboard truknya, dan lebih jauh lagi ia teringat kebiasaan lamanya bersama Sari. Tangannya gemetar ketika ia menunjuk lilin itu. Berapa harga satu bungkus, tanyanya singkat. Pemilik warung tersenyum menyebut angka kecil dan menyerahkan 2 batang lilin. Budi memasukkannya ke kantong jaket lalu menyeruput kopi dengan pikiran melayang. Setiap tetes kafein tidak cukup kuat mengusir kegelisahan dan harapan yang bercampur dalam dirinya. Ia tahu bahwa keputusan besar sedang menunggu. Setelah membayar, ia kembali ke truk. Perjalanan masih panjang menuju Jakarta, tetapi matanya berulang kali melirik sebuah papan petunjuk jalan yang menunjukkan arah ke sebuah gereja tua di pusat kota. Jaraknya hanya beberapa kilometer dari tempat ia berada. Ia menatap papan itu lama, napasnya berat. Bagian dirinya ingin melanjutkan perjalanan seperti biasa, menenggelamkan semua dalam rutinitas. Namun bagian lain yang lebih lembut tetapi kuat berbisik, sudah saatnya. Tanpa sadar tangannya memutar setir ke arah yang ditunjukkan papan itu. Jalan kecil yang ia lalui membawa truknya melewati deretan rumah tua, pohon beringin besar, dan akhirnya berhenti di depan sebuah gereja berarsitektur kolonial yang sederhana. Kat dindingnya sudah pudar beberapa genteng berlumut, tetapi bangunan itu berdiri tegak dengan lonseng kecil di puncaknya. Di halaman hanya ada beberapa motor terparkir, suasana masih sepi. Budi mematikan mesin duduk lama tanpa bergerak. Tangannya berkeringat, jantungnya berdetak cepat. Sudah 25 tahun sejak ia terakhir kali menginjakan kaki di tempat seperti ini. Saat itu ia keluar dengan amarah, berteriak dalam hati bahwa ia tidak akan pernah kembali lagi. Dan kini entah bagaimana ia duduk di depan pintu yang sama dengan perasaan campur aduk. Akhirnya ia membuka pintu kabin, turun dengan langkah berat. Suara burung gereja menyambutnya, angin pagi membawa aroma basah tanah dan dedaunan. Ia mendorong pintu kayu besar gereja itu dan suara engsel berderit menyambut kesunyiannya. Di dalam ruangan luas dengan bangku-bangku kayu panjang terbentang rapi. Kaca patri di dinding memantulkan cahaya matahari pagi, menciptakan warna merah, biru, dan emas di lantai batu. Budi berjalan pelan, hampir ragu. Di depan altar ia melihat deretan lilin kecil yang sudah dinyalakan sebagian. Ia merogoh kantong mengeluarkan lilin yang baru saja dibelinya dari warung. Tangannya gemetar, bibirnya kering, matanya berkaka-kaka. Ia berdiri di sana lama sekali, tidak tahu harus berkata apa. Hanya kenangan yang bergulir. Sari tersenyum sambil menyalakan lilin. Arka melompat kecil di samping mereka. Dirinya berdiri di belakang dengan hati penuh syukur. Semua itu kini terasa jauh, tetapi juga seakan baru kemarin terjadi. Dengan tangan gemetar ia menyalakan lilin itu dari api kecil yang sudah menyala. Saat api berpindah ke sumbu, cahaya kecil itu hidup dan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Cahaya lilin itu sederhana, tetapi baginya seperti pintu yang terbuka ke dunia lain, dunia yang telah ia tolak selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa percaya, penuh bisiknya lirih, suara nyaris tenggelam dalam keheningan. Tapi kalau kau benar ada, biarkan cahaya kecil ini jadi langkah pertamaku. Air matanya jatuh deras menetes di lantai batu. Ia menunduk bahunya bergetar, tubuhnya terasa ringan sekaligus lemah. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu ia tidak merasa marah. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan, seperti beban berat perlahan terangkat dari dadanya. Ia duduk di salah satu bangku kayu, membiarkan cahaya lilin kecil itu menyala di depan altar. Dalam diam ia mulai berbicara pada Sari dan Arka, seakan mereka duduk di sampingnya. Aku minta maaf, ungkapnya pelan, karena terlalu lama aku membiarkan kemarahan menguasai hidupku. Aku minta maaf karena menutup pintu yang dulu kita buka bersama, tapi hari ini aku mencoba lagi. Aku ingin percaya bahwa kalian bahagia di sana dan aku masih punya jalan yang harus aku tempuh. Setelah beberapa saat ia bangkit kembali. Matanya masih basah tetapi langkahnya lebih mantap. Ia menatap lilin kecil yang menyala lalu menarik napas panjang. Sesuatu dalam dirinya berubah. Ia belum punya semua jawaban, tetapi ia tahu satu hal, malam tadi dan pagi ini bukan kebetulan. Ada tangan yang menuntunnya, ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Budi keluar dari gereja dengan wajah berbeda. Udara pagi terasa lebih segar, cahaya matahari lebih hangat. Ia kembali ke truk, menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan. Namun kali ini setiap kilometer yang ia lewati tidak lagi kosong. Ada cahaya kecil yang menyala di dalam hatinya, sama seperti lilin yang ia tinggalkan di altar. Cahaya itu rapuh tetapi kukuh untuk memandu langkahnya.
Untuk pertama kalinya setelah 25 tahun Pak Budi merasa tidak lagi berjalan sendirian. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai dan apapun yang menantinya di depannya sudah tidak takut. Pak Budi kembali duduk di balik kemudi dengan hati yang berbeda. Perjalanan dari Semarang menuju Jakarta yang biasanya terasa panjang dan hampa kini diliputi rasa hangat yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Lilin kecil yang ia nyalakan di altar masih terbayang jelas di matanya. Cahaya sederhana itu bagai obor kecil di dalam dirinya menuntun langkah baru yang penuh keraguan tetapi juga harapan. Ia tahu bahwa apa yang baru saja ia lakukan bukan akhir melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Namun jalan raya tidak pernah memberi ruang bagi sopir untuk larut dalam perasaan. Beberapa jam kemudian truknya sudah kembali berada di jalur padat tol Trans Jawa. Deretan kendaraan besar melaju kencang, suara klakson bersahutan dan kuaka yang semula cerah perlahan berubah. Langit mendung menutup matahari, angin bertiup kencang lalu hujan deras turun mengguyur aspal. Budi memperlambat laju, wipernya bergerak cepat namun jarak pandang semakin terbatas. Di depan lampu-lampu merah kendaraan lain tampak kabur di balik tirai hujan. Ia menahan setir erat-erat, ingat betul bahwa kondisi seperti ini sering menjadi penyebab kecelakaan. Hatinya mulai gelisah tetapi ia mencoba mengatur napas mengingat doa singkat yang tadi ia bisikan di gereja. Kalau kau benar ada, jagalah aku. Kata-kata itu terulang di benaknya meski suara hujan menenggelamkan segalanya. Beberapa kilometer kemudian ketegangan mencapai puncak. Sebuah bus pariwisata di jalur kanan tiba-tiba tergelincir, rodanya kehilangan sengkeraman, tubuh besar itu melintir dan menutup hampir seluruh lajur. Budi hanya punya sepersekian detik untuk memutuskan. Truknya melaju cepat, jalan licin dan tidak ada ruang kuku untuk menghindar. Dalam kepanikan itu ia merasakan detak jantungnya meledak-ledak. Dulu ia akan mengutuk nasibnya, menjerit marah pada Tuhan yang dianggapnya tidak pernah peduli. Tapi kali ini sesuatu yang baru tergerak dari hatinya. Ia berteriak lirih, bukan marah melainkan penuh harap. Tolong aku, seolah tubuhnya dikendalikan oleh insting yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tangannya memutar setir ke kiri, ban berdecit panjang truk besar itu nyaris tergelincir ke jalur darurat. Ia bisa merasakan roda belakang melayang sebentar, suara logam beradu keras tetapi entah bagaimana kendaraannya berhasil kembali lurus dan berhenti hanya beberapa meter dari badan bus yang melintang. Hening. Hujan masih deras, klakson dari kendaraan di belakang merong tetapi bagi Budi dunia seakan berhenti berputar. Ia terdiam dengan napas terengah-engah, keringat dingin bercampur dengan air hujan yang merembes dari kaka. Tangannya gemetar di atas setir, matanya membesar menatap jalan di depan yang hampir saja menjadi kuburan massal. Seorang sopir dari mobil kecil di belakang menggetuk kaca kabin truknya, wajahnya pucat. Pak, itu tadi luar biasa, kalau tidak menghindar tepat waktu habis kita semua, katanya dengan suara bergetar. Budi hanya mengangguk, tidak sanggup menjawab. Kata-kata pria itu terus menggema di kepalanya luar biasa. Ia tahu betul dengan kecepatan dan kondisi jalan licin seharusnya ia tidak mungkin bisa selamat begitu saja. Saat bus akhirnya dievakuasi dan lalu lintas kembali bergerak, Budi melanjutkan perjalanan dengan pikiran kalut. Di satu sisi ia masih diliputi rasa takut, bayangkan maut begitu dekat. Di sisi lain ada rasa syukur yang tak bisa ia tolak. Ia memikirkan kembali doa singkat yang ia ukapkan sebelum rem diinjak, tolong aku. Apakah itu sebabnya ia selamat? Apakah ada yang benar-benar mendengar? Kilometer demi kilometer pertanyaan itu menghantui. Hatinya berperang antara logika dan iman yang baru saja lahir. Logikanya berkata bahwa itu hanya refleks seorang sopir berpengalaman puluhan tahun di jalan membuat tubuhnya terbiasa menghadapi situasi darurat. Namun imannya yang masih rapuh berbisik tidak ada sesuatu yang lebih besar bekerja di luar kendalinya. Ia kembali teringat wajah pria tua dengan jubah abu-abu. Kata-kata yang terngiang di telinganya malam itu kembali terasa hidup. Kau sudah terlalu lama berjalan dalam kegelapan. Budi menggenggam setir lebih kuat dan untuk pertama kalinya ia tidak menolak suara itu. Ia justru membiarkannya mengalir dalam dirinya, memberi arti pada apa yang baru saja ia alami. Menjelang sore hujan mulai reda, cahaya matahari menembus awan memantulkan warna kemasan di jalan tol yang masih basah. Budi menepi sebentar di rest area untuk menenangkan diri. Ia turun duduk di bangku panjang menghadap ke arah sawah yang luas. Udara lembab bercampur aroma tanah basah membuatnya mengingat masa kecil di desa. Ia memejamkan mata mencoba meresapi semua yang terjadi. Air mata tiba-tiba jatuh tanpa ia sadari. Kali ini bukan karena marah melainkan karena rasa syukur yang begitu besar. Ia berbisik lirik, kalau benar kau yang menolongku, terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas, tapi aku akan mencoba memperkayaimu lagi. Kata-kata itu sederhana tetapi baginya seperti janji yang lahir dari kedalaman jiwa. Saat ia kembali ke kabin, matanya tertumbuk pada lilin kecil yang ia bawa dari warung. Ia mengeluarkannya menatap lama lalu meletakkannya di dashboard.
Cahaya lilin belum menyala tetapi bagi budi lilin itu kini bukan sekadar benda melainkan simbol dari sesuatu yang nyata. Ia tahu bahwa perjalanan masih panjang, tantangan masih banyak dan imannya masih rapuh. Namun hari itu di jalan raya yang penuh bahaya ia merasa telah melewati ujian pertamanya. Truk besar itu kembali melaju menembus jalan tol yang kini diterangi cahaya senja. Pak Budi tidak lagi merasa hampa, ia masih sendiri di kabin tetapi hatinya penuh dengan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun, keyakinan bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Langit malam kembali menaungi perjalanan panjang Pak Budi. Setelah kejadian nyaris maut di jalan tol ia merasa seperti orang baru. Ada ketakutan yang masih tersisa tetapi lebih besar dari itu adalah rasa syukur yang mengalir tanpa henti. Di dashboard lilin kecil yang ia letakkan tampak sederhana namun baginya seperti sahabat yang menemaninya sepanjang perjalanan. Kilometer demi kilometer berlalu hingga akhirnya ia memasuki daerah pinggiran Jakarta. Lampu-lampu kota menyala terang, suara hiruk pikuk lalu lintas terasa bising tetapi hati Budi tetap tenang. Ia belum tahu ke mana ia akan pergi malam itu. Kamar kos kecil di Tanjung Priok masih menunggunya namun untuk pertama kalinya ia merasa tempat itu bukan tujuan. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa disebut rumah dalam arti sesungguhnya. Tanpa sadar ia memutar setir menuju sebuah jalan kecil di kawasan lama kota. Jalan itu membawanya ke sebuah gereja tua yang pernah ia kunjungi sekali puluhan tahun lalu sebelum tragedi merenggut keluarganya. Gereja itu kini tampak sepi, hanya ada cahaya lampu di pintu masuk. Budi memarkir truknya agak jauh lalu berjalan pelan mendekat. Langkahnya berat tetapi hatinya mantap. Ia membuka pintu kayu gereja dan aroma lilin serta kayu tua langsung menyambutnya. Di depan altar hanya ada satu lilin besar yang menyala memancarkan cahaya hangat yang lembut. Budi melangkah maju berlutut di bangku depan dan menundukkan kepala. Air matanya kembali jatuh. Aku sudah terlalu lama jauh, bisiknya lirih. Aku marah, aku menolak, aku hidup seperti orang mati. Tapi malam ini aku ingin kembali. Aku tidak punya banyak hal untuk dipersembahkan, hanya hidupku yang berantakan. Kalau kau masih mau menerimaku, aku serahkan semuanya. Keheningan memenuhi ruangan, hanya suara detak jam tua di dinding yang terdengar. Namun di tengah kesunyian itu Budi merasakan kehadiran yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hangat lembut namun kuat, ia menutup mata membiarkan air mata mengalir dan untuk pertama kali dalam 25 tahun hatinya benar-benar terbuka. Saat ia membuka mata, pandangannya tertumbuk pada seseorang yang duduk di bangku ujung ruangan. Sosok pria tua dengan jubah abu-abu. Budi tertegun, hatinya berdebar. Ia bangkit melangkah cepat mendekati pria itu. Pak, siapa sebenarnya Anda? Suaranya bergetar. Pria tua itu tersenyum tenang, tatapannya teduh seperti malam pertama mereka bertemu di jalan. Aku hanya seorang penggembara sama sepertimu, jawabnya pelan. Tugas kecilku hanyalah mengingatkanmu bahwa kau tidak pernah benar-benar sendirian. Budi ingin bertanya lebih jauh tetapi pria itu berdiri berjalan perlahan menuju pintu keluar. Langkahnya ringan nyaris tidak terdengar. Budi mengejarnya namun ketika ia sampai di halaman sosok itu sudah lenyap dalam gelap. Ia berdiri terpaku, hanya ada angin malam yang berhembus lembut. Di bangku tempat pria tua itu duduk Budi menemukan sebuah buku doa tua dengan halaman yang sudah mengguning. Di sampul depannya tertulis satu kalimat sederhana, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tangannya gemetar saat memegang buku itu. Ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Dengan hati penuh emosi Budi kembali ke altar. Ia menyalakan satu lilin kecil dari buku doa itu lalu duduk lama dalam keheningan. Ia tidak lagi merasa perlu mencari jawaban rasional atas semua yang ia alami. Yang ia tahu hanyalah satu hal, malam ini ia telah menemukan jalan pulang bukan ke sebuah rumah fisik melainkan ke dalam pelukan iman yang selama ini ia tinggalkan. Saat ia keluar dari gereja, langit malam cerah, bintang-bintang berkilau di atas Jakarta yang biasanya penuh polusi. Budi menenggada, menghela napas panjang lalu tersenyum. Senyum yang tidak pernah ia miliki sejak bertahun-tahun lalu. Ia tahu hidupnya tidak akan langsung menjadi mudah, jalan masih panjang tetapi kali ini ia tidak takut. Ada cahaya kecil yang menyala dalam dirinya dan cahaya itu cukup untuk menuntun langkahnya. Pak Budi kembali ke truknya, menyalakan mesin dan melaju perlahan di jalan kota. Namun kali ini setiap deru mesin, setiap lampu jalan, setiap detik perjalanan terasa berbeda. Ia tidak lagi seorang sopir tua yang terjebak dalam masa lalu melainkan seorang pria yang telah menemukan arti baru dalam hidupnya. Twist yang ia alami malam itu bukanlah akhir dari sebuah perjalanan melainkan awal dari kisah baru, kisah seorang lelaki yang dari kegelapan terdalam akhirnya menemukan cahaya dan dari keputusasaan paling pahit akhirnya kembali percaya bahwa mukjizat masih nyata.